selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Masya Allah ya, insya Allah. Baik dong Kang. Semoga pada baik ya. Wah, Masya Allah. Oke, insya Allah juga semoga puasanya lancar ya, nggak bolong-bolong ya. Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke inti materinya atau inti acaranya, kita kenalan dulu nih ya teman-teman sekalian. Nah, yang mungkin tidak ada kendala dalam jaringan boleh on cam terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman juga bisa menulis di kolom komentar ya, bagaimana kabar teman-teman dan gimana asal dari teman semua gitu ya, asal dari Bandung atau dari mana gitu ya, biar kita tahu semua nih kabar teman-teman itu gimana dan bagaimana keadaan di asal daerah teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya sambil menunggu teman-teman menulis di chat ya, perkenalkan, nama saya Zefrey Moza. Saya dari PT 36 LDK UKDM UPI dan insya Allah kita di sini saya akan memandu teman-teman semua untuk bersama-sama dalam menyimak jalannya kegiatan hari ini dengan lancar gitu ya. Nah, selanjutnya alangkah lebih baiknya bila kita melantunkan ya, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya, yang akan insya Allah dibawa oleh Kang Rifki ya. Bagaimana Kang Rifki, apakah sudah siap? Hadir siap. Oke, alhamdulillah ya. Baik, untuk Kang Rifki dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم
بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan katsiran kepada Kang Rifki yang telah melantunkan suci Al-Quran ya. Semoga yang membacanya dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita baca dulu di kolom komentar ya kabar teman-teman tadi ya. Oke, kita baca satu persatu ya. Oke, di sini ada dari Ahmad Sindu ya. Assalamualaikum, namaku Sindu dari Jakarta. Kabarku alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, masya Allah. Ini semangat sekali ya, Akang Sindu. Waduh, mantap. Dari bulan Ramadan harus tetap semangat ya puasanya gitu ya. Dan dari Upar Sparta ya, dari Kang Upar Sparta. Bandung cerah berawan. Wah, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Tidak hujan juga gitu ya. Sama bulan Ramadan, alhamdulillah gitu ya. Dan dari yang lainnya juga ya. Oke, dari Fahma ya. Namaku Fahma dari Temanggung, Jateng, Jawa Tengah ya. Kabar luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Oh, ada dari Karawang juga ini ya, masya Allah. Masya Allah. Oke, semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini, sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu nih dari ketua pelaksana kita, yaitu dari Akang Sindu. Apakah Akang Sindu sudah hadir di tempat? Hadir atau Kang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau begitu baik, bisa dipersilahkan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua di sini masih bisa merasakan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua gitu ya, sebagai contoh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Maka dari itu aku di sini tidak hanya mengingatkan diriku sendiri, tapi mengingatkan teman-teman semua juga, sebagaimana kita sebagai hambanya gitu ya, harus terus turut bersyukur kepadanya di setiap waktunya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kegiatan ini bisa merasakan, bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati Kang Suprata selaku Ketua Umum Lembaga Ukdm UPI tahun 2021, serta Kang Teteh pengurus lainnya, Teh Dinar Hairunisa selaku pemateri sharing volume 1 kita kali ini, dan teman-teman peserta, Kang Teteh dan teman-teman peserta sharing volume 1 yang insya Allah berbahagia dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Sundur Priyantama dari PT 36. Pada awal aku diamanahkan menjadi ketua pelaksana kegiatan sharing baik dari volume 1 sampai nanti volume 5, yang dimana mudah-mudahan kegiatan ini merupakan sharing itu sebenarnya singkatannya teman-teman dari sekolah entrepreneurship daring atau seminar entrepreneurship daring yang memang ditujukan untuk teman-teman belajar gitu bagaimana ibaratnya hidup dengan bisnis style gitu ya, online business style gitu. Dan mudah-mudahan dari pemateri ini bisa bermanfaat gitu ya untuk kita semua. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mewakili teman-teman panitia sharing mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya atas kesempatan waktu yang diberikan oleh teman-teman semua karena telah menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan waktu yang telah diluangkan teman-teman bisa bermanfaat gitu ya, dan bisa dipakai dan diimplementasikan di kehidupan selanjutnya seperti itu. Dan yang kedua, dan mungkin aku mewakili teman-teman panitia juga, mohon maaf apabila memang ada kesalahan yang telah kami lakukan ataupun yang akan kami lakukan di kemudian hari yang mungkin tidak mengenakan hati teman-teman gitu ya, ataupun ada kekhilafan dari kami panitia gitu. Mohon dibukakan pintu maafnya, dan mudah-mudahan kami juga berharap teman-teman semua bisa menikmati dan bukan menikmati ya, bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya dengan baik, dan ya enjoy aja gitu teman-teman kegiatan ini, dan selamat belajar gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan sharing ini. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan katsiran untuk Kang Sindu atas sambutannya sekaligus dari Ketua Pelaksana kegiatan hari ini ya. Nah, selanjutnya insya Allah ada sambutan lagi nih dari Ketua LDK UKDM UPI kita nih, yaitu dari Kang Upar Sparta. Bagaimana Kang? Apakah sudah hadir? Ya, siap, hadir. Alhamdulillah. Baik, bisa dipersilakan untuk Kang Upar. Oke, terima kasih nih Pak MC, semangat sekali ya pagi-pagi. Masya Allah Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita mengirimkan salawat kepada beliau, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang sudah dari jauh-jauh hari gitu ya mengkonfirmasi kepada saya untuk menyiapkan agenda sharing ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Teh Dinar yang sudah berkenan untuk kembali mengisi di acara sharing ini gitu. Setelah tahun kemarin di tempat yang sama juga kita sharing dengan Teh Dinar. Alhamdulillah teman-teman semua, pada hari ini tanggal 18 April kita bisa melaksanakan
yang namanya sharing atau sekolah entrepreneurship daring gitu. Dan yang namanya sekolah itu kan nggak mungkin ya satu pertemuan gitu ya. Pasti ada lanjutannya. Dan memang betul tadi telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa katanya ada 5 pertemuan nih di sekolah entrepreneurship daring ini. Terus mungkin teman-teman bertanya untuk apa sih sharing ini? Sharing ini difasilitasi oleh bidang ekonomi kreatif dari UKDM untuk teman-teman pengurus dan UKDM gitu ya, dikhususkannya. Untuk apa? Agar teman-teman semua yang ada di kepengurusan dan ada di UKDM ini melek terkait finansial gitu ya. Karena finansial itu penting. Makanya Allah itu mention tadi ya, bertanya kepada orang yang beriman dan ke kita juga gitu ya. Kalau nanya orang beriman dan kita mengaku beriman, berarti ya kita gitu. Allah bertanya kepada orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari ajab yang pedih? Dan Allah menyampaikan bahwa yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta dan jiwanya. Maka ketika di Al-Quran menyebutkan kata jihad selalu bi amwalihim wa anfusihim, selalu dengan harta dan jiwa gitu. Artinya harta atau finansial ini sangat penting. Karena sangat penting, maka penting juga kita untuk melek gitu, untuk melek finansial, untuk financial literacy gitu ya. Itu sangat penting. Makanya kami berusaha untuk memfasilitasi ini dan harapannya teman-teman yang ada di kepengurusan ini dan teman-teman peserta yang ada di sini bisa mengikuti kegiatan ini bahkan sampai volume kelima gitu, agar ilmu yang didapatkannya itu berkelanjutan gitu. Karena kalau di kelas biasanya berkelanjutan materinya, dan yang pertama ini juga kalau dilihat dari judul atau tema ya, itu kan berbicara tentang why gitu ya. Apakah ya tentang why intinya seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Selamat menimba ilmu, karena ilmu itu tidak berat untuk dibawa ya. Selama masih ada waktu luang, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, dan titip juga untuk teman-teman semua, niatkan segala sesuatunya karena Allah. Karena insya Allah ketika kita meniatkannya karena Allah, setiap menit, setiap detiknya dicatat sebagai amal ibadah dan akan menambah keberkahan di usia kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Kang Upar Suparta yang telah memberikan sambutannya sekaligus yang telah jadi Ketua UKDM UPI ya. Nah, alhamdulillah nih teman-teman sekalian, bahwa dari sambutan tadi kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap nih. Jadi nanti kegiatan hari ini akan ada beberapa volume gitu ya. Ada beberapa tahapan sampai ada 5 tahapan gitu ya, volume kelima gitu. Nah, jadi teman-teman sayang sekali gitu ya kalau tidak ikut gitu ya, karena acaranya pun sangat menarik gitu ya tentunya, dan bikin penasaran bagi teman-teman nih, bikin semangat juga pastinya gitu ya. Nah, bagi yang mempunyai skill ataupun apa itu mungkin bisa ikutan juga gitu ya. Jadi pokoknya jangan lewatkan kegiatan dari sharing volume ini gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada acaranya gitu ya, silakan teman-teman bisa mempersiapkan dulu ya segala kesiapannya, mulai dari alat tulis, mulai dari kerapihannya gitu ya, ataupun apapun itu gitu ya. Tapi jangan air minum ya, karena kita puasa. Karena kita sudah bulan Ramadan ya. Jadi teman-teman harap fokus juga gitu ya, karena banyak ujian juga di bulan Ramadan ini gitu. Jadi tetap siapkan kondisi baik teman-teman sekalian gitu ya. Oh ya, diingatkan lagi kepada teman-teman sekalian, untuk yang tidak ada kendala sinyal, silakan untuk on cam, dan agar bisa kegiatan ini berjalan dengan ramai tentunya ya, dan baik dan lancar juga tentunya ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin sambil menyingkat waktu juga, mungkin langsung kepada masuk ke inti pematerian gitu ya. Tapi sebelum kita masuk kepada inti pematerian, kita akan membacakan dulu dari CV pematerinya nih, teman sekalian, yang insya Allah sangat menginspirasi gitu ya, sangat memotivasi bagi kita semua. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke.
Oke, Masya Allah ini udah siap ya. Terima kasih kepada operator. Nah, di sini sudah ada ya tampilannya CV dari pemateri kita hari ini, yaitu dari T. Dinar Khairunisa gitu ya. Nah, di sini sudah ada tertera gitu ya, bagi teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut lagi gitu ya tentang T. Dinar, silakan boleh diikuti Gmail-nya gitu ya. Di sini sudah tertera gitu ya. Jadi teman-teman tinggal bisa ikuti langsung gitu ya. Nah ini ya, dari Dinar H94@gmail.com. Teman-teman bisa ikuti gitu ya, ingin tahu lebih lanjut info-infonya. Nah, selanjutnya ada dari ringkasannya gitu ya, ringkasan dari Teh Dina. Jadi Teh Dina adalah seorang peneliti kemanusiaan ya, dan seorang pengembang dan seorang yang berorientasi juga gitu ya. Nah, selanjutnya ada experience, yaitu dari pengalaman dari Teh Dina ya. Nah, Teh Dina juga seorang pemilik bisnis ya, business owner ya, dari Dapur Sugema. Itu mulai dari 2017 Oktober sampai sekarang, dan sekitar 3 tahun atau 3 bulan lebih ya. Nah, selanjutnya Teh Dina juga menjadi seorang founder ya, pendiri dari komunitas calon emak milenial. Wah, Masya Allah nih ya, bagi akhwat juga nih ya, sebagai inspirasi ini ya, Masya Allah. Nah, mulai bergerak dari tahun 2019 ya, Januari sampai sekarang, dan sekitaran 2 tahun lebih ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini juga ada keterangannya bahwa komunitas calon emak milenial ini adalah sebuah komunitas yang bertujuan membekali perempuan ya dengan ilmu, dan untuk mengoptimalisasi peran sebagai individu yang kuat, pasangan yang taat, dan ibu yang teladan. Wah, Masya Allah, barakallah ya. Nah, ini untuk yang akhwat bisa dijadikan motivasi dan inspirasi ya. Nah, mungkin untuk ikhwan juga, boleh juga gitu ya, untuk motivasi juga. Nah, selanjutnya, Teh Dina juga seorang manajer project ya, project manager di Talents Mapping Talk ya, yaitu pada tahun 2020 Februari sampai sekarang, dan sekitar 11 bulan lebih ya. Nah, selanjutnya juga Teh Dinar seorang relawan koordinator ya, koordinator of volunteers ya, dari Basnas, Masya Allah ya, yaitu di Provinsi Jawa Barat ya, pada tahun 2020 Januari sampai sekarang, dan sekitar 1 tahun lebih ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, selanjutnya itu ada program manager ya. Nah, Teh Dinar itu seorang manajer program ya dari Percikan Iman, yaitu bergerak dari tahun 2019 bulan Juni sampai Agustus 2020, dan sekitar 1 tahun 3 bulan ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan selanjutnya Teh Dinar juga seorang Human Resources Development ya, yaitu seorang pengembang penelitian manusia dari Percikan Iman juga ya, bergerak mulai dari tahun 2018 Juli sampai Juni ya 2019, dan sekitar 1 tahun ya. Nah, di sini juga Teh Dina seorang pemilik bisnis ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini untuk yang akhwat juga ini bisa dijadikan inspirasi ya untuk bergerak juga, dan untuk mengembangkan skillnya juga gitu ya. Nah, ini Teh Dina pemilik bisnis dari Khansa Muslimah ya, bergerak mulai dari tahun 2013 Januari sampai 2019, dan sekitar 7 tahunan ya, Masya Allah. Dan di sini juga Teh Dina seorang mentor juga ya, dari Percikan Iman juga nih, Masya Allah gitu ya. Nah, bergerak mulai dari tahun 2015 sampai 2018 Januari ya, sekitar 3 tahun 1 bulan teman-teman. Nah, Masya Allah. Nah, di sini ada organisasi manajer ya. Jadi seorang Teh Dina ialah seorang manajer organisasi yang mengambil alih di ruang mengabdi gitu ya, dan bergerak dari tahun 2017 sampai 2018, sekitar 1 tahun 5 bulan ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, selanjutnya juga ada Science Developer Program,
pengembang program sains gitu ya, di PT Azura Didaktika Internasional, bergerak dari tahun 2017 sampai September 2017, sekitar 3 bulan. Nah, di sini juga Teh Dina juga seorang laboratorium asisten ya, asisten laboratorium dari Lab Kimia Organik FPMIP, yaitu bergerak dari tahun 2017 sampai Agustus 2017, sekitar 8 bulan ya, 8 bulanan. Nah, selanjutnya juga ada Koordinator of Volunteers, yaitu relawan koordinator dari Ruang Mengabdi, bergerak dari tahun 2015 sampai 2017, dan sekitar 3 tahunan ya. Nah, selanjutnya juga ada asisten peneliti nih, dari Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Batan, dan bergerak dari Juni 2016 sampai Agustus 2016, sekitar 3 bulan. Nah, di sini juga, Masya Allah ya, Teh Dina juga seorang Head of Human Resource, ya, dari Himpunan Mahasiswa Kimia, dari tahun 2013 dan sampai 2015 ya. Nah, selanjutnya ada riwayat pendidikan dari Teh Dina, yaitu Masya Allah juga gitu ya, dari alumni Universitas Pendidikan Indonesia ya, Masya Allah, dari sarjana ilmu terapan ya, dari FPMIPA ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan ada riwayat pendidikannya juga, yang lainnya juga, yaitu dari SMA-nya dari SMA AN 15 Bandung, dari tahun 2010 sampai 2013. Dan selanjutnya ada SMPN 3 Cimahi ya, 2007 sampai 2009. Dan SD-nya ada di SDN Cibabat Mandiri 2, sekitar tahun 2001 sampai 2006. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini selanjutnya ada skill ya, kemampuan dari Teh Dina sendiri ya. Nah, di sini Teh Dina ada skill-skill yang sangat menginspirasi ya untuk kita semua tentunya. Itu yang pertama ada leadership ya, kepemimpinan. Selanjutnya ada manajemen, tentang manajemen tentunya teman sekalian. Nah, selanjutnya ada research ya. Dan selanjutnya ada project management. Dan selanjutnya ada public speaking, ada strategic planning, ada teamwork ya, kerja tim. Terus ada volunteering, yaitu tentang relawan tadi gitu ya. Terus ada konsep kreator. Oh ya, Masya Allah ya, pembuat konsep kreator gitu ya, Teh Dina. Nah, selanjutnya ada juga training dan development, yaitu tentang pelatihan dan pengembangan tentunya ya. Nah, Masya Allah gitu ya, dari CV ini bisa jadi acuan untuk kita juga nih, bagi ikhwan atau akhwat tentunya ya, untuk mengembangkan skill juga tentunya, dan untuk mengambil kesempatan apabila kita mempunyai segala sesuatu yang kita miliki, kita ambil hal itu gitu ya, agar kita bisa mendapatkan benefit yang sangat luar biasa tentunya ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oke, mungkin kita langsung aja mungkin ya, karena teman-teman juga sudah siap-siap gitu ya. Nah, diingatkan lagi kepada teman-teman yang tidak ada kendala sinyal, silahkan boleh di-on kan ke kameranya, biar kita semakin ramai nih acaranya ya, kegiatannya. Oke. Dan ya, alhamdulillah, kita langsung saja serahkan kepada Teh Dinar ya. Alhamdulillah, mumpung Teh Dinar juga sudah berada di sekitar kita ya. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah, jelas Teh. Baik. Oh ya, bagaimana kabarnya Teh? Sehat, alhamdulillah. Ezra jurusan apa? Alhamdulillah, Ezra dari jurusan Pendidikan Seni Rupa Teh. Mantap. Terus saya di Semoga... Kimia UPI. Saya di Kimia UPI lulus tahun 2017. Dulu di UKDM itu di divisi multimedia, nggak ditulisnya di CV, kelewat. Itu CV-nya belum update. Nah, di divisi multimedia, karena selain strategik juga saya senang banget mendesain gitu. Jadi refreshing dari dunia kaderisasi himpunan ke multimedia UKDM gitu. Dulu ya itu. Oh, Masya Allah. Ke kampus. Wah, Masya Allah Teh, berarti sama kayak Ezra ya Teh ya. Soalnya Ezra juga dari di bidang media Teh. Mantap. Ya, alhamdulillah gitu ya Teh. Nah, mungkin
apakah Teteh sudah siap Teh untuk membagikan ilmu-ilmunya nih kepada kita semua? Boleh. Alhamdulillah. Insya Allah. Nanti kalau Alhamdulillah. misalnya tiba-tiba keputus, filenya udah ada di Sindu ya. Saya izin share screen dulu dari sini ya. Oh ya, baik Teh. Terima kasih Teh. Nah, mungkin teman-teman juga sudah siap. Dipersiapkan juga ya teman-teman sekalian. Mungkin langsung saja mungkin ya Teh, dipersilahkan kepada Teteh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita hari Ahad pagi ya. Enaknya ngapain sih, gogoleran? Gogoleran, terus scroll IG ya, teman-teman masih mau belajar, masih mau masuk kelas. Nanti kita akan ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Sindu, semangat Sindu. Dipanggilnya apa? Ahmad Sindu. Ya. Nanti teman-teman kalau misalnya udah ada yang pengen bertanya, silakan langsung ditanyakan ke Ejra lewat chat ya, supaya nggak lupa lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita akan berbicara tentang entrepreneurship. Find your why. Penting atau sekedar ini. Nah, tahun lalu juga saya lupa di seri ini saya judulnya apa, tapi kayaknya tentang entrepreneurship juga. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh, perkenalkan, saya Dina Khairunisa. Saya mendirikan Dapur Segema itu sejak TA, gitu ya. Berarti saya ini TA-nya itu berarti 2016-2017. Jadi sejak awal masuk kampus itu selain organisasi, selain aktif juga di lab, selain UKDM juga, saya mulai mengajar gitu ya, masuk ke dunia mengajar, terus apa namanya, bukan volunteering ya, freelancer gitu teman-temannya, freelancer di dunia IO gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana caranya memanajemen manusia kayak gitu. Jadi pada intinya berwirausaha itu adalah memanajemen orang lain supaya bekerja dengan kita, kemudian kita ngasih benefit ke mereka gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya seperti itu berarti skill apa aja nih yang saya butuhkan di manusia, terus pengetahuan juga usaha, terus juga mental, terus juga mungkin kalau ke kemampuan teknisnya ya, handling kitchen, terus iklan, desain, dan sebagainya. Dan itu saya dapatkan semuanya saat jadi mahasiswa. Saat jadi mahasiswa, saat saya di multimedia, saya belajar desain, itu bermanfaat sekali. Saat di himpunan mahasiswa kimia, itu saya belajar mengorganize manusia, mengkaderisasi manusia, sama halnya sekarang kayak mengkader para pegawai gitu ya, mendidik, mentraining, mendevelopment gitu ya. Kemudian saya juga ngambil freelance itu gunanya buat saya buat belajar marketing, teman-temannya belajar marketing, menawarkan, ketemu orang baru dan banyak hal gitu ya. Terus kemudian cita-cita saya ini founder Dapur Segema, saya bercita-cita mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di muka bumi ini. Nah, kalau Sindu, kalau Ejra, apa sih mau ngapain sih di muka bumi ini? Nah, silakan dicari gitu ya. Kita mau ngapain di muka bumi ini, kita mau fokus di bidang apa, mau pakai lewat apa, nah berproseslah di sana gitu ya. Karena semuanya itu butuh proses dan butuh langkah pertama gitu. Nah ini kayaknya ini yang di spot mukanya Ejra ya. Oke baik, lanjut ya. Sip. Nah, teman-teman, silakan digambarkan dalam waktu 3 menit lah ya, kita kurangin. Gambarkan sepeda yang berguna dan sangat menyenangkan di benak teman-teman. Ayo, dibuat. Ini nanti ada siapa aja ya. Ada Sindu, ada Ejra yang nyalain video, yang lainnya boleh dinyalain juga biar kelihatan, oh iya ya lagi fokus ikutan kelas. Nah, kalau tidak ada kendala.
Tapi kalau ada kendala, silakan angkat tangan yang sudah menggambarkan sepeda yang menurut teman-teman sangat berguna dan paling menyenangkan untuk teman-teman. Sudah? Oh ya Teh, untuk gambarnya di kertas ya Teh? Dia boleh di kertas. Oh iya. Oke, teman-teman lainnya juga bisa meramaikan ya teman-teman. Boleh? Ezra gambar ya. Aduh. Sudah Ezra? Teh, sudah Teh. Coba kita Mungkin ambil sampel ya, punya Ezra dulu. Coba ya. Ezra jelaskan. Lihat ke kamera, tunjukkan Ini mungkin sepeda yang Ezra gambar. Cuman sekilas saja Teh. Iya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ya. Ya. Wah nggak terlihat Teh. Ya, sok jelaskan gimana fungsinya, aja ya. ada apa aja, fitur-fitur apa aja. Oke, jadi di sepeda yang Ezra buat gitu ya, yang pertama di bagian stangnya gitu ya, stangnya itu biasa gitu ya, biasa aja gitu ya. Cuman yang paling Ezra suka itu di sepeda yang Ezra buat ada knalpotnya gitu ya. Nah, jadi kalau di inspirasi Ezra gitu ya, jadi apa ya? Jadi ini ya, jadi sepeda ini yang Ezra buat. Mengapa ada knalpotnya? Karena percampuran antara motor dan sepeda gitu Teh. Nah, jadi sepeda ini bisa apa ya namanya? Bisa digas atau di apapun itu. Nah, jadi bisa juga untuk kalau dimaknakan bisa untuk melaju untuk ke masa depan gitu Teh, karena ada knalpot dari sepeda ini gitu. Nanti mungkin gambaran dari Ezra Teh. Jadi ada fungsi motornya di sana. Jadi kalau lelah menggois gitu bisa digas gitu ya, Ezra. Nah, ya Teh, bener. Baik. Nah, Ezra. Nah, bagaimana jika sepeda tadi yang Ezra buat itu, ini dia adalah pengguna dari sepeda yang kamu bikin. Cocok nggak? Oh ya, kayaknya cocok deh, sepertinya. Cocok ya. Iya, jadi bisa cocok ya, bisa digas gitu ya. Jadi bisa membantu gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sekarang apa yang teman-teman buat ini apakah cocok untuk teman-teman seorang atau cocok untuk orang lain juga? Cocok untuk orang lain dalam artian apakah memecahkan masalah orang lain juga? Apakah menjadi solusi orang lain juga? Hadirnya karya teman-teman ini ternyata sangat dibutuhkan gitu. Nah, di sana kita bisa ngelihat kecocokan itu. Ini apa yang mau saya share selanjutnya adalah, nah, ketika kita membuat wirausaha, membuat startup, itu kebanyakan orang-orang gagal. 42% orang-orang gagal karena apa? Karena memang tidak dibutuhkan oleh market. Karena memang tidak ada yang cocok, tidak ada yang butuh gitu loh. Jadi nggak ada yang mau beli gitu, siapa yang mau beli gitu ya. Nah, itu yang paling pertama adalah pastikan bahwa kita memiliki suatu karya yang memang bermanfaat buat orang lain, bukan hanya bermanfaat tapi sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi dari sekarang nih teman-teman, mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, ini adalah saatnya teman-teman untuk meriset sebanyak-banyaknya, menguji coba, memproses speed the market kali ya. Kalau misalnya bahasa design thinking itu adalah membuat prototype, kemudian prototipenya itu dicobakan atau ditester ke customer teman-teman gitu ya. Apakah ini cocok, apakah mereka repeat order. Nah, dari sekarang. Jadi teman-teman tuh masih punya waktu buat riset yang banyak, nanti setelah lulus tinggal launching gitu ya. Launching dengan sistem yang sudah sustainable gitu.
Nah, kemudian selain dari lingkungannya gitu ya, lingkungannya, kemudian produknya teman-teman riset, kemudian teman-teman gali gitu ya, gali atau explore Indonesia ini seluas apa, sebanyak apa, dan harus angka ya. Berarti kalau sebanyak apa, market berapa ribu orang yang bisa cocok dengan produk kita gitu, realistis ya. Jadi jangan ngawang-ngawang. Ketika kita punya produk, jangan sampai aku pengen punya produk, kenapa produknya lucu gitu ya. Dibutuhkan nggak gitu, dibutuhkan Indonesia nggak gitu ya, dibutuhkan Indonesianya berapa persen, berapa ribu, berapa ratus, atau memang market kita itu cuma 20 orang per RT misal, luar biasa ya, atau hanya 20 orang se-Indonesia. Jadi biasakan cari dulu siapa yang membutuhkan produk kita. Nah, kepuasan dalam hidup adalah hak semua orang, teman-teman ya. Apakah iya entrepreneur? Apakah bisa lewat entrepreneur? Bisa jadi. Jadi entrepreneur ini jalan ya, jalan cerita hidup orang gitu ya. Bisa jadi entrepreneur, bisa jadi pekerja, bisa jadi ASN gitu ya. Beda-beda gitu ya. Kalau saya belajar talent mapping, beda-beda kepuasan seseorang itu. Tapi yang jelas tadi ya, kata siapa tadi? Ketua UKDM-nya gitu ya, bahwa memang kita sebagai orang muslim pengennya berjihad sebanyak-banyaknya, yang mengeluarkan sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau entrepreneur ini batasannya adalah kapasitas diri kita dan kapasitas rezeki kita gitu ya. Sebagaimana Allah mau ngasih percaya ke kita rezekinya sebanyak apa itu sesuai dengan kapasitas diri kita gitu. Jadi bukan batasan pegawai, bos yang menentukan kapasitas kita. Ini benar-benar pribadi yang merdeka, pribadi yang hebat gitu ya, pribadi unggulan. Ini apakah Allah menciptakan semua bisa jadi entrepreneur? Iya, gitu. Allah menciptakan kita sebagai abdillah, sebagai hamba Allah di muka bumi, dan sebagai khalifah gitu ya. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya adalah kita menjadi pemimpin, kita menjadi pengelola muka bumi ini. Gitu. Pengelola apa? Pengelola muka bumi ini adalah artian sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Dan itu pekerjaannya siapa? Entrepreneur ya. Gitu. Nah, gimana teh contohnya? Kepuasan dalam hidup adalah hak semua orang itu. Pertama kan berarti kita punya semangat untuk bangun tidur gitu ya, semangat gitu ya. Kemudian kita merasa aman untuk bekerja, dan kemudian kita merasa puas ketika kita pulang ke rumah. Jadi aktivitasnya bisa apa aja teman-teman ya. Yang penting kita bisa beramal puas, kita bisa ya hidup cuma sekali guys gitu ya. Kita ibadah harus pol-polan gitu ya. Kita ibadah di muka bumi ini, menjadi khalifah di muka bumi ini, habisin semua rasa penasaran kayak gitu. Jadi yang sekarang masih ada rasa ragu, cari keraguannya apa, kemudian habisin. Oh iya, keraguan saya ternyata di bidang public speaking. Oke, latihan yang banyak, kemudian latihan yang banyak, kemudian minta feedback ke orang sekitar, kemudian perbaiki, kemudian terus saja terus belajar dan berbenah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan itu adalah yang kita cari gitu ya, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, selanjutnya sesuai dengan tema, kita harus menemukan why kita sendiri gitu ya. Key point for building an action. Jadi kadang-kadang ngapain ya aku bangun tidur gitu ya. Ada yang kayak gitu, banyak teman-teman. Ada yang orang udah malas bangun lagi, buat apa ya gitu ya. Nah, kemudian kita harus cari nih, apa yang membuat kita bersemangat bangun tidur gitu ya. Apa yang membuat kita bersemangat untuk action habis-habisan? Apa yang membuat kita bersemangat untuk pergi bekerja, untuk pergi berkarya, untuk pergi berwirausaha gitu ya. Kemudian apa sih? Apakah orang tua di rumah? Apakah anak, istri, pasangan, dan segala macam keluarga? Nah, apakah ingin membuat mereka tersenyum? Nah, kalian cari semuanya. Nah, itu adalah 3 langkah gitu ya. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, teman-teman eksplorasi gitu ya.
cari 5 cerita yang teman-teman anggap paling berpengaruh dalam hidup teman-teman gitu. Nah, jadi jadi kan saya itu memang jangan jadi orang yang menutup diri gitu ya. Jadi praktek aja teman-teman, bergabung aja ke organisasi sosial sedini mungkin sehingga teman-teman bisa mencari why-nya gitu ya. Kenapa kita masih hidup di muka bumi ini gitu. Nah, di lingkungan saya itu sejak SMP saya tergabung jadi pengajar TPA gitu ya sampai 2000. Kemarin sebelum nikah itu 2019 itu masih ngajar gitu ya sebelum nikah, kemudian pandemik ya. Nah, pandemik saya coba pivot ke kelas-kelas online. Nah, dari sana saya menemukan why-nya, oh iya ya, ternyata gue perlu sekolah tinggi gitu ya, sejak SMP itu. Perlu sekolah tinggi, perlu berdaya, perlu mandiri, perlu memandirikan diri, karena aku harus memandirikan anak-anak TPA ini dan menjadi generasi penerus yang mandiri. Dan mereka perlu siapa, teman-teman? Perlu role model ya, perlu role model yang dekat sama mereka. Ketika mereka taunya orang tuanya ya udah gitu ya sebatas pengen cita-cita jadi misalnya orang tuanya tukang ojek ya pengen jadi tukang ojek gitu, tapi ternyata mereka punya budinar gitu ceritanya, punya guru ngaji nih, oh iya ya mereka punya guru ngaji yang jadi role model mereka sampai sekarang tuh kayaknya aku nanti kalau udah gede mau jadi ibu dinar katanya, pengen punya wirausaha, pengen punya dapur sugema kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak bisa buka cita-cita itu sejak dini gitu ya. Oh iya ya berarti kapasitas mereka, ilmu pengetahuan mereka itu ditambah itu sejak dini. Nah, kemudian dari banyak cerita itu nih teman-teman ya udah eksplorasi ini di mana-mana, mana yang paling jati diri teman-teman gitu ya, mana yang paling menggebu, mana yang paling menggerakkan. Atau pas mungkin ketika saya itu waktu itu setelah SMP itu ke SMA, di SMA saya ikut rohis, ikut kegiatan organisasi gitu ya. Nah, yang paling menjadikan adalah saat kuliah nih ya. Saat kayak teman-teman gini gitu ya, saat jadi mahasiswa. Itu yang namanya SPP itu mahal banget. Jadi saya dapat UKT yang 6,5 juta per semester ya, lumayan ya gitu ya. Nah, kemudian orang tua saya nyekolahinnya 2 orang gitu. Terus pas minta ke BAAK nih teman-teman, ternyata kita nggak bisa dapat potongan UKT yang akhirnya kita harus bayar normal selama 4 tahun gitu ya. Saya 6,5 juta, adik saya juga sama gitu ya. Jadi tanggungan orang tua saya 13 juta per semester, belum lagi adik-adik yang lain gitu ya. Saya 5 bersaudara gitu yang bekerja cuma ayah saya doang. Nah, dari sana tuh jadi mikir loh, oh iya ya ternyata Allah ini ngasih kita tantangan gitu ya. Anggaplah ini tantangan, disuruh bayar UKT itu selama perjalanan mahasiswa dan kita nggak dapat potongan gitu lah. Gitu ya. Oh, berarti kita termasuk orang-orang yang Allah pilihkan mampu gitu. Orang-orang yang Allah pilihkan layak untuk mengupgrade, mengkapasitaskan rezeki kita, mengeluarkan segitu gitu ya. Jangan berkecil hati karena kita bukan generasi peminta gitu ya. Termasuk selama proses berjalannya itu, oh iya ya, Allah tuh membukakan banyak jalan rezeki banget gitu ya. Entah itu saya jadi buka les privat gitu ya, tadi Kansa Muslimah itu dari 2013, itu bikin busana yang kita itu nggak usah pakai modal, menghubungkan antar tukang jahit sama customer yang pengen dibuatin desain bajunya gitu, itu nggak usah pakai modal teman-teman, itu lumayan banget apalagi menjelang banyaknya kakak-kakak kelas yang nikah, jadi mereka itu harus pakai baju seragaman gitu kan ya gitu. Nah itu gitu ya Kansa Muslimah, ngajar privat, terus belum lagi nge-IO tadi freelancer gitu ya, luar biasa gitu ya. Dan itu juga membuat saya jadi memanage waktu teman-teman. Oh iya ya, ketika tuntutannya besar, kita itu jadi punya kapasitas besar untuk memanage waktu kita gitu ya. Jadi teman-teman yang merasa tidak punya tuntutan ya harus diusir dari rumahnya ya. Supaya bisa menghidupi diri saya sendiri gitu ya, mencari jalan-jalan banyak gitu ya, mencari banyak-banyak peluang di luar negeri ini. Nah, cari hal-hal yang paling menggerakkan, menyedihkan nih. Saya tulis yang paling nyeredet hati gitu ya, karena ditolak BAK. Oke, gue mampu nih bayar kuliah gitu, gue mampu menghidupi kuliah sendiri. Karena itu kamu bisa dikasih kesempatan hidup gitu. Cari hal yang memang oke, Allah tuh masih ngasih kesempatan hidup nih buat kita gitu ya. Masuk UPI gitu ya, masuk kimia, harus lolos gitu ya. Harus lulus dengan IPK yang aman gitu ya. Alhamdulillah teman-teman saya lulus kimia, dapat 2 paper juga di internasional.
Jadi nggak hanya jadi mahasiswa kuliah pulang ngajar privat kemudian rapat, enggak, tapi kita juga punya karya gitu ya. Nah, kemudian tulislah kalimat wahai kamu untuk hidup tadi gitu ya. Oh iya ya, ternyata aku punya adik-adik TPA, terus harus bayar kuliah juga, terus punya adik-adik juga yang butuh role model seorang kakak yang seperti apa. Nah, akhirnya alhamdulillah lulus juga, dan itu menjadi skill dan mental yang kita bentuk sekarang gitu ya pasca kampus teman-teman ya. Nah, setelah itu kita punya ini. Kenapa ya aku ngerjain ini? Kenapa ya aku perlu mengerjakan ini? Nah, kalau aku nggak ngerjain ini apa yang terjadi gitu ya? Kalau aku nggak ngajar privatnya apa yang terjadi? Kalau aku nggak ngajar TPA, kalau aku nggak ngajar ngaji, apakah Allah akan menolong aku? Kayak gitu-gitu nih ya. Oh iya ya, ternyata mungkin selama ini saya dimampukan karena memang pertolongan Allah juga gitu ya. Apa sih yang sebenarnya aku cari? Terus kayak gitu. Nah, oh iya, apa sih yang sebenarnya? Kita cari guru ngajinya, kita cari guru mentor usahanya. Kemudian, apa sih konsekuensi ke depannya jika aku sekarang banyak scroll IG? Apa sih konsekuensi ke depannya jika aku sekarang nggak memulai sesuatu, nggak buat karya, nggak cari pengalaman yang banyak, nggak ketemu orang banyak, cari ilmunya, apa sih yang akan terjadi nanti di masa depan? Ya, segitu-gitu aja gitu kapasitas kita, dan termasuk kapasitas rezeki kita. Sama Allah, ya udahlah nggak usah lewat si dinar misalnya ya. Orang kapasitas rezeki dan kebermanfaatannya juga hanya terbatas gitu. Nah, makanya saya pengen ngajak banget teman-teman lah, yuk jadilah manusia-manusia tanpa batas yang memang Allah juga memerintahkan, yuk jadilah khalifah fil ard gitu ya. Khalifah fil ard itu apa? Satu semesta bumi. Satu bumi ya, teman-teman, nggak ada batasannya kan? Coba. Dan itu Allah kasih buat siapa? Untuk semua manusia, nggak ada batasan, cuman buat ejra doang gitu kan? Enggak ya. Jadi semua punya hak dan kesempatan yang sama gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kita sudah meriset diri kita seperti apa, kemudian lingkungan kita seperti apa, siapa yang membutuhkan kita. Nah, tuliskan teman-teman ya, saya Dina, dan saya sudah menentukan peran saya ada di mana gitu. Saya pengen mengentaskan nih kelaparan dan kemiskinan di muka bumi ini gitu ya. Nah, kayak gini ya. Halo, saya owner Dapur Sugema, saya bercita-cita mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di muka bumi ini. Lewat apa teman-teman? Kita membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Lewat catering, lewat ibu-ibu gitu, lewat ibu-ibu kita edukasi supaya dia juga bisa membuka dapur di rumah. Nih, lewat Dapur Sugema, lewat calon milenial, lewat talent mapping talk, dan lewat kontribusi kontribusi di Basnas Jabar. Nah, ini dalam rangka apa? Ingat, kita punya goal besar dalam setiap hidup. Saya punya goal besar dalam setiap hidup. Ya, dimanapun saya berada, saya mau mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di muka bumi ini. Gitu. Dan itu berasal dari mana, teman-teman? Dari masih muda, magang-magang di UMKM, di komunitas, di UKM, gitu ya. Pokoknya jangan ini aja, jangan membatasi diri. Saya emang nggak bisa, tapi kita selalu punya sisi positif, yaitu saya bisa belajar gitu ya. Nah, kemudian tidaklah ini yang menginspirasi saya ya teman-teman. Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya sendiri kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Nah, jadi ini juga yang paling menjadikan why saya sampai saat ini. Alhamdulillah pas pandemik ya, berarti udah 35 minggu saya menggerakkan Jumat berbagi, teman-teman. Berbagi nasi, Dapur Sugema menggerakkan Jumat berbagi nasi. Jadi teman-teman yang kalau yang mau berbagi boleh, yang mau nitip boleh gitu ya. Kita punya para ibu-ibu janda gitu, para anak-anak yatim duafa dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Jadi mungkin Allah ngasih kesempatan Dapur Sugema ini hidup ini untuk apa? Oh iya ya, untuk orang-orang yang di sekitar aku untuk ditolong gitu. Nah, minimal siapa teman-teman? Tetangga kita. Jadi orang yang paling merasakan, oh iya ya, ternyata kita ini punya tetangga ya, punya kalau misalnya kesusahan tetangga kita bisa kita bantu gitu ya, langsung tanpa banyak mikir gitu. Nah, jadi teman-teman tugasnya adalah membuat kalimat, yaitu peranku adalah apa, memberi apa,
membuat apa titik-titik untuk umat manusia. Jadi kita membuat sesuatu, kita memberi sesuatu untuk umat manusia gitu. Apakah menjadi entrepreneur? Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi entrepreneur, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi guru, tapi yang luas manfaatnya kayak gimana gitu. Ada banyak teman-teman entrepreneur itu. Ada creativepreneur gitu ya, ada socialpreneur gitu ya, ada kulturpreneur, ada aktivpreneur, ada impactpreneur. Nah, harapan kita adalah kita selalu menjadi entrepreneur yang berimpact. Nah, kalau misalnya waktu SD sampai SMA kita selalu ditanya cita-cita kamu apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan sering ditanya dengan kontribusi kamu apa gitu ya. Jadi biasakan gitu ya teman-teman di UKDM, monggo ya. Emang kontribusi kamu di UKDM ini apa? Silahkan ya gitu ya. Jadi artinya bukan cita-cita, sekarang bagaimana kita sebagai manusia dewasa di atas 17 tahun fokus gitu ya, memberikan manfaat ke lingkungan yang ada dimanapun kita berada, yang kita ditautkan Allah di mana, di UKDM, di himpunan, di jurusan, kita ditautkan Allah gitu ya, di keluarga kita, iya. Kemudian di sekitar kita, di lingkungan kita harus merasakan manfaat kita gitu ya. Keluarga kita, ayah ibu kita harus ada manfaatnya tuh ya, kita tuh sebagai anak gitu ya, ada kontribusi kita pada keluarga gitu ya, apalagi kita sudah di 17 tahun ke atas, sudah punya kartu tanda penduduknya. Nah, kontribusi peran itu teman-teman memiliki pengaruh kesadaran prasejarah dan aktualisasi diri manusia. Jadi kita bahagia berkontribusinya gitu ya. Kemudian ingat, setiap apa yang kita kerjakan itu mengukir nama di langit sejarah, dan kontribusi kita harus banget, segala apa yang kita lakukan harus berbentuknya nantinya pahala gitu ya. Jadi tidak rugi dunia akhirat. Jadi selama di dunia ini ternyata kita benar-benar sedang mengumpulkan pahala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kontribusi, setiap cita-cita yang kita lakukan itu harus smart ya, harus spesifik. Tadi kalau mau mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, teman-teman diturunkan lagi dalam visi misi ya kalau ketua organisasi. Ya spesifik, kemiskinan dan kelaparannya di mana? Berapa wilayah? Berapa banyak manusia yang mau kita entaskan kemiskinan? Kalau saya setiap pekan pokoknya harus 100 orang yang harus kita kasih makan. Gitu. Setiap Jumat pokoknya minimal itu harus 100 orang. Itu yang harus kita kasih makan setiap Jumat. Kemudian bisa dihitung. Ya bisa dihitung teh jumlah kotak yang dibagikan. Oh kalau dia habis oh berarti sudah tertunaikan. Gitu ya. Jangan ngawang-ngawang, jangan halu ya. Zaman sekarang punya cita-cita tapi halu. Harus bisa di-achieve. Nah, artian di sini ya kalau misalnya cita-citanya tinggi, berarti kapasitas kitanya juga harus tinggi gitu ya. Kemudian harus realistik teman-teman ya. Harus sesuai realistik gitu ya. Jangan halu juga. Silakan bikin cita-cita yang bisa dibuat nyata. Make it happen. Kemudian pertenggang waktu, oke, saya melakukan ini selama 1 tahun misalnya ya. Atau saya mau bikin Jumat berbagi ini, Allah nitipin rezeki ke saya lewat Jumat berbagi ini selama berapa kali? Oh 100 kali Jumat berbagi. Itu target saya. Nah, sekarang pun teman-teman sama gitu. Kalau mau bikin teman-teman, harapan teman-teman apa sih? Apa aja ditulisin. Kemudian apa yang pengen teman-teman lihat di akhir nanti ketika teman-teman meninggal? Apakah menjadi seorang ejra yang punya sekolah? Apakah menjadi seorang dinar yang punya banyak buku gitu ya? Atau punya banyak murid? Atau punya banyak kader-kader lucu nih? Kader-kader yang bisa menjadi kontribusi gitu ya untuk negara gitu ya, jadi pemimpin negara. Nah seperti itu. Jadi kita tentukan kita mau di mana, mau mencetak apa, mau membuat kontribusi apa, dan penuhi kapasitas diri kita. Gitu. Coba kita next. Masih ada? Oh iya. Nah kontribusi tadi ya, di setiap lini kita berkontribusi, dan ingat ada 2 kontribusi yang biasa aja atau kontribusi unggulan.
kontribusi yang biasa aja, ya kita lakukan cuma sehari-hari. Kewajiban kita sebagai muslim, terus kuliah itu kewajiban gitu ya, itu kontribusi gitu ya. Mendidik anak sebagai ibu, mencari nafkah sebagai ayah gitu ya, sholat wajib dan amal soleh rutin lainnya itu hanya rutinitas gitu ya, biasa aja. Tapi kalau kontribusi unggulan itu seperti apa? Masterpiece of life gitu ya, high level and focus. Seperti siapa? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter ya, tapi yang amalnya banyak. Namun ia memiliki kontribusi unggulan yaitu di bidang medik gitu ya. Jenderal Sudirman, best achievement-nya apa? Adalah perang melawan penjajah gitu ya. Nah, Buya Hamka, kontribusi unggulannya apa? Tafsir Al-Azhar yang sampai kita gunakan hari ini, kita baca hari ini gitu ya. Kemudian orang-orang di atas itu memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Jadi pun dengan kita gitu ya. Kalau kita mau jadi wirausaha, yuk kontribusi lah gitu ya. Mau omset berapa miliar, mau memperkerjakan berapa ribu orang gitu ya. Harus spesifik, harus memberikan kontribusi unggulan yang memang kita juga, oh iya ya, nggak bisa kita tidur. Jadi pas bangun tidur teh bersemangat. Ini ada mimpi kita yang harus kita capai. Ini ada why kita yang harus kita gapai. Ini ada mimpi-mimpi, ada dream-dream orang lain yang nitip ke kita yang memang harus kita achieve gitu ya. Jadi itu yang membuat kita semangat bangun tidur. Gak boleh tidur kita. Bahkan mungkin waktu tidurnya hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gak bisa tidur teh karena banyak mimpi yang ada di punggung saya gitu ya, teman-teman. Karena banyak anak-anak yang perlu saya didik menjadi generasi penerus gitu ya. Karena banyak ibu-ibu di sekitar saya yang perlu saya edukasi supaya dia bisa membantu perekonomian di keluarganya. Karena ada calon para emak milenial gitu ya yang harus saya ajak belajar supaya apa nanti mereka menjadi ibu peradaban. Seperti itu teman-teman ya. Jadi carilah hal-hal yang memang membuat kita merasa tidak bisa tidur gitu ya. Gila nih gue ya gitu. Nah, itu adalah why seorang muslim untuk tetap hidup karena kita adalah dai sebelum dai ya. Setiap kita adalah menginspirasi dengan mimpinya gitu ya. Nah, teman-teman, kemuliaan seseorang laki-laki itu ditentukan dari banyaknya ia menafkahi. Jadi dari sekarang nih laki-laki ya, selain mencari kerja, freelancer, pokoknya habis 17 tahun, pokoknya saya harus menghasilkan gitu ya. Pokoknya ketika kita nggak bisa ngasih sesuatu nih ke guru-guru kita, nggak bisa ngasih hampers, nggak bisa ngasih uang, kita ngasih yang terbaik ke ustadz gitu, ke guru kita gitu ya. Nah, banyak bisa teman-teman ini harus punya target menafkahi keluarga sejak dini, ngasih uang ke ayah ibu, ke tetangga sedekah, ke anak yatim sebagaimana Rasul gitu ya. Itu adalah kemuliaan seorang laki-laki, dilatih dari sekarang ya. Gitu, dan kemudian kemuliaan seorang perempuan itu dari penjagaannya. Jadi Khadijah itu inspirasi saya. Siti Khadijah itu memang dia seorang bos besar wanita gitu ya, seorang pengusaha, tapi dia memang seorang perempuan yang sangat menjaga. Dia mendelegasikan semua, bukan semua ya. Jadi dia itu berwirausaha tapi sistemnya adalah mendelegasikan. Oh, otomatis berarti dia ini adalah seorang pendidik yang keren gitu ya. Pendelegasi yang keren, pengamanah yang keren. Bagaimana dia bisa memungsikan dirinya sebagai HRD yang keren gitu ya. Dia tetap bisa mendelegasikan semua usahanya berjalan dari seorang Siti Khadijah yang memang dia tinggal di rumah gitu ya, tinggal di rumah mengurus keluarga, mengurus suami, dan usahanya terus autopilot. Nah, itu yang harus kita pelajari sebagai seorang perempuan gitu. Nah, ya ini tahun pandemik ya. Ini karya saya selama tahun pandemik. Kepekaan terhadap sekitar, menemukan rasa peduli dalam diri seorang. Kepedulian sosial ini lahir dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan mendirikan usaha. Kemudian saya sertifikasi juga, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah certified sebagai wirausaha di BNSP. Jadi kualifikasi saya, skill saya ya udah memang wirausaha. Nah, kemudian ternyata memang rezeki menikah itu ya sesuai kapasitas ya. Makanya sekarang nih mumpung masih single, silakan penuhi kapasitasnya, jangan ecek-ecek, be high class for high class.
itu kita mampu menemukan partner gitu ya, partner untuk berjuang. Dan Allah titipin juga ketika kita ikut lomba, kita lomba berdua, bisnis model ya dapatlah segini gitu. Ini lumayan, ini akhir tahun kemarin dan jadi modal untuk tahun ini gitu ya. Nah, kita membuka dan menambah daya tampung tenaga kerja gitu ya. Kita memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, memiliki pribadi yang unggul. Jadi ketika kita menjadi seorang bos, jadi wirausaha, kita bisa mengajak banyak orang buat apa teman-teman ya? Buat sholat yuk gitu ya. Jadi yang lain tuh mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya gitu ya, ngajak orang ibadah dengan mudahnya. Siapa lagi yang kecipratan amalnya gitu ya, siapa lagi yang kecipratan pahalanya, kita lagi gitu ya. Seperti itu, jangan mau rugi. Nah, teman-teman semua, motivasi saya yaitu adalah kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi niat lurus gitu ya, dan niatnya diluaskan, diluangkan, dilapangkan gitu ya, bahwa rezeki Allah ini luas teman-teman. Jadi minta sama Allah supaya kita jadi bagian orang-orang yang diamanahi untuk mengelola muka bumi ini gitu ya, mengelola sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam, jangan sampai pindah ke tangan-tangan asing yang tidak menjadikan manfaat banyak. Jadi Allah gitu ya mampukan kita supaya kita dapat jatahnya gitu ya. Jadi kalau kata Allah, skill kamu mah nggak mampu, ngapain dititipin ribuan hektar gitu kan ya. Nah, jadi mampukan kita untuk belajar, dititipin banyak ya. Jadi kitanya juga mampu memberikan manfaat yang berkali-kali lipat gitu ya. Selalu husnuzon teman-teman ya. Berprasangka baik kepada apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai punya limiting beliefs. Nah ya, hal-hal yang membatasi pikiran kita itu udah ya, kalau udah punya limiting belief mah nggak akan maju-maju. Nah, selalu syukuri 3 hal minimal sebelum tidur, nanti Allah nambah lagi nikmatnya ya gitu ya. Dan buka semua pintu rezeki. Buka pintu rezeki yaitu apa? Bisa berdagang, bisa menikah, bisa menjadi punya anak. Itu bukan hanya anak sendiri, tapi bisa jadi tadi ya ngajar, nafkah anak yatim dan segala macam, dan banyak bersedekah gitu. Nah, ini PR-nya adalah teman-teman kita harus banyak jalan-jalan, banyak ketemu orang, kemudian nyalakan empati kita, apa yang mereka butuhkan kita ada, kita siap sedia. Nah, kemudian membuat ide. Nah, sekarang udah punya banyak ide untuk berwirausaha tapi nggak dikerjain, ya buat apa juga. Nggak akan jadi apa-apa ya. Jadi kita punya ide kerjakan, evaluasi gitu ya. Dikerjakan kita punya prototype, kemudian jadi tester, kemudian jadi produk, dan kemudian kita uji coba dan evaluasi terus-menerus seperti itu. Nah, kita bisa banget melakukan itu. Kita tinggal membuat teamwork. Oh, berarti kita butuh manajemen organisasi gitu ya. Tinggal membuat kolaborasi. Oh, berarti kita butuh network, teman-teman ya. Sekarang perbanyak network gitu ya. Tinggal menjadi cooperation. Cooperation ini butuh skill disiplin, teman-teman ya. Disiplin, menjaga nama baik gitu ya, dan kemudian komunikasi, semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Udah, setelah kita tahu peran kita apa, selanjutnya mencari partner yang dapat melengkapi kita agar dapat mengakselerasi proses perjalanan menjadi yang manfaatnya lebih banyak, lebih luas, dan lebih terasa perubahannya. Cukup ya, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Oke, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukran, jazakillah khair teh atas materinya. Ini Masya Allah ya, sangat menginspirasi bagi Ezra dan teman-teman semua nih. Alhamdulillah. Nah, mungkin benar gitu ya, teman-teman sekalian, apa yang dikatakan Teh Dinar gitu ya, bahwa kepuasan itu dalam hidup itu adalah hak semua orang gitu ya. Nah, dan juga entrepreneur juga adalah haknya kapasitas kita gitu teman sekalian. Bagaimana tadi juga yang dikatakan oleh Teh Dinar gitu ya, bahwa Allah juga menciptakan kita sebagai khalifah gitu ya. Bagaimana khalifah ini sebagai pemimpin, dan tugas pemimpin itu adalah pengelola ya. Nah, siapa pengelola itu? Yaitu kita teman sekalian. Itu bagaimana kita
mengelola kehidupan bumi ini itu dengan baik dan benar. Nah, dan itu juga tugasnya dari entrepreneur, teman sekalian. Nah, yang sangat bermakna untuk kita yang tadi gitu ya, teman sekalian, bahwa kemuliaan seorang laki-laki gitu ya, yaitu dari banyaknya apa yang kita nafkahi gitu ya. Dan ini juga kewajiban bagi kita, tentunya bagi ikhwan gitu ya. Dan juga untuk kemuliaan dari seorang perempuan, yaitu dari penjaganya gitu ya. Bagaimana itu sebuah kewajiban bagi akhwat juga gitu ya. Nah, mungkin kita juga di masa pandemi ini harus tetap produktif mungkin ya. Karena ini adalah menjadi peluang bagi kita untuk semakin berkontribusi yang banyak gitu ya. Berkontribusi yang banyak gitu tentang segala unggulan yang kita punya gitu ya. Seperti tadi, contohnya seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Ibnu Sina ya, dan lain sebagainya yang sangat menginspirasi gitu ya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin penasaran nih ya, atau masih bingung nih, atau masih ingin ditanyakan tentang skill teman-teman nih, mungkin ya, yang masih bingung, apakah ingin bergerak ataukah ingin masih diam saja gitu ya dalam mengunggulkan kemampuan teman-teman nih, tentunya ya. Nah, silakan, boleh banget nih teman-teman, boleh ditanyakan kepada pemateri sekali lagi ya. Selagi pemateri kita ada di sini gitu ya. Boleh raise hand, boleh di kolom chat, ataupun boleh open mic ya. Silakan teman-teman. Ditunggu ya. Silakan teman-teman. Oh ya, diingatkan kembali ya, karena ada link absensi ya. Silakan teman-teman juga sambil ingin menulis pertanyaan, boleh juga mengisi presensinya gitu ya. Oh ya, sebelum menunggu teman-teman, Ezra izin bertanya, boleh teh? Boleh, silakan. Oh ya. Mungkin ini pertanyaan awal dari Ezra ya. Jadi mungkin kan kita sebagai mahasiswa teh. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang rasanya itu masih belum apa ya namanya ya? Masih belum percaya diri teh atas kemampuan yang kita punya atau keunggulan yang kita punya. Nah, tapi orang itu tahu gitu bahwa masa depannya tuh pasti baik atau apa gitu. Cuman dia masih belum bisa melaksanakannya gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut gitu teh? Apakah ada dampaknya juga atau tidak teh? Mungkin itu sih pertanyaan dari Ezra. Nah, Terima kasih. kalau dirasa masih belum percaya diri, silakan teman-teman cari dulu apa sih faktor yang memang membuat saya tidak percaya diri gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu apa ya faktor yang membuat kita tidak percaya diri, nah teman-teman bisa berbenah di sana gitu ya. Kalau memang tidak percaya dirinya sisi public speaking, oh ya udah ngambil public speaking gitu ya. Cari gurunya gitu ya, cari yang kita follow adalah orang-orang yang public speaking gitu ya. Kemudian kalau memang kita tidak percaya dirinya karena limiting beliefs kita, cari teman-teman ya hal-hal yang mampu mendobrak diri kita gitu ya. Entah itu pelatihan SSG, entah itu banyak gitu ya. Teman-teman cari itu mumpung masih banyak waktu. Dari sekarang kita ngerasa oh ya ini ada yang nggak oke nih. Padahal kan Allah menciptakan Buya Hamka, menciptakan Al-Fatih itu sama gitu ya. Kita ini ciptakan potensinya ya sama Ahsanul Kholiqin gitu ya, sesuai dengan surat Atin. Lalu kenapa kita mau berbeda sama Al-Fatih? Nah, karena mungkin limiting belief kita di keluarga kita misalnya ya, atau di lingkungan kita, di kampus kita. Nah, teman-teman bisa mencari tahu itu dan kemudian teman-teman memperluas lingkungannya gitu ya. Dalam artian memperluas lingkungan, memperluas koneksi, dan menambah guru teman-temannya. Oh iya ya, kita harus keluar dari zona nyaman ini gitu. Nah, soalnya kalau seperti itu, kalau kita udah nggak merasa percaya diri, tapi tetap diam, ya nggak akan kelihatan.
kita perlu berbenah di sisi yang mana gitu ya. Oh berarti PR-nya saat ini adalah mengeksplorasi terus. Eksplorasi, challenge. Oh iya, oke, perbaiki. Ya, cari ilmunya, perbaiki akhlaknya. Cari ilmunya, perbaiki akhlaknya. Ingat nih teman-teman udah dapat ilmu misalnya di kelas ini. Nah, berarti amanah selanjutnya adalah teman-teman mempraktekkan apa yang sudah ada di kelas ini ke kehidupan nyata teman-teman. Latihan gitu ya. Latihannya gimana teh? Latihan teman-teman 7 kali atau latihan 10 hari dari 7 hari oke lulus teh. Aku ternyata percaya diri. Network aku bertambah gitu ya. Nah, kemudian latihan dari 7 hari dulu konsisten, latihan 20 hari konsisten, latihan 40 hari konsisten, sampai latihan 3 tahun konsisten gitu. Karena konsisten itu butuh langkah pertama dan latihan. Langkah pertama itu butuh apa? Kalau ya teman-teman terbiasa mager, ya susah gitu ya. Berarti harus terbiasa banyak yang ngedobrak diri teman-teman gitu ya. Entah itu deadline yang memaksa, entah itu mimpi yang brutal atau yang menakutkan kayak gitu. Jadi butuh sesuatu yang bisa mendobrak diri teman-teman gitu. Dan itu memang harus dicari ya, harus dicari. Sok dari sekarang berapa namanya? Bertanya dulu pada diri sendiri, oh apa nih ya yang membuat aku tidak percaya diri? Nah, bisa diberbenah dari sana gitu. Mat. Oke, alhamdulillah. Syukron teh atas jawabannya. Insya Allah ini mungkin jadi bahan motivasi juga untuk Ezra teh. Terima kasih teh. Nah, untuk selanjutnya, oh ya ini udah ada teh. Alhamdulillah udah ada yang bertanya. Mulai dari Azam ya. Oke, Azam sudah hadir. Bentar Kang, bentar. Baik, dipersilakan. Oke. Oke, bismillah. Dinar, aku mau nanya, Silakan. bagaimana menyeimbangkan di sela-sela kesibukan akademik, organisasi, kemudian UKM, kemudian bisnis, dan juga sosial ke temannya gitu, misalkan main atau apa gitu. Itu bagaimana menyeimbangkannya teh. Nah, kemudian yang kedua, kalau di masa pandemi ini, bisnis yang kira-kira berjalan mulus apa ya teh? Makasih. Mohon maaf teh, suaranya Masih tertutup. mute ya. Ya. Bagaimana sih kita seimbangkan gitu ini semua gitu ya. Pertama kita punya goals. Jadi ingat ya. Ingat banget teman-teman harus memprioritaskan apa yang jadi mimpi teman-teman. Gitu. Memprioritaskan apa yang akan jadi karya dan kontribusi teman-teman. Ingat, kita mau mati seperti apa? Karena nanti kita dihisab. Jadi ketika kita udah punya goals besar, gue mau mengentaskan kemiskinan. Oh, berarti selalu prioritaskan adalah hal-hal yang bisa membuat kita cepat menuju ke sana gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Azam bingung gitu ya, sosial atau akademik dulu? Nah, akademik dulu dong gitu ya. Ini adalah amanah pertama gitu misalnya. Nanti ketika lulus, ketika kita sudah punya gelar akademik, ini bisa luas lagi manfaatnya. Nah, kayak gitu dieksplorasi ya. Kemudian ingat, waktu kita sangat terbatas gitu ya. Jadi saya itu bukan ansos ya, tapi berteman dengan orang-orang yang ambis juga gitu ya. Oh iya ya, waktu kita terbatas, gak bisa kita yang nyeng-nyong ngomongin ini itu atau apa, main game, permainan dan segala macam. Tapi memang kita itu refreshingnya adalah achievement gitu ya. Itu refreshingnya kita, oh iya ya, pekan ini kamu udah dapat berapa juz hafalannya, pekan ini udah dapat income berapa juta kayak gitu-gitu. Oh iya ya, nilai kamu berapa nih, aman nggak? Minimal kita akademik aman lah ya gitu. Bukan yang diambang batas, tapi oh iya ya, ketika kita nanti disuruh berkarya praktek di luar, kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya gitu. Dengan gelar kita bisa mempertanggungjawabkannya itu gitu. Kita sekolah di kimia kayak gitu.
Nah, makanya pengen udah ayo beres-beres, maksudnya segera ciptakan paper supaya nih sumbangsi gue nih buat negara gitu ya, dari paper riset ini nih gitu kan. Nah, kalau saya gitu ya. Nah, makanya nih kalau teman-teman silahkan untuk menyeimbangkannya tetap gitu ya. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, sumber daya kita terbatas, semuanya akan dihisab. Jadi benar-benar pilih yang memang tadi goals-nya gitu ya. Pengen jadi orang kaya, pengen mengentaskan kemiskinan, pengen punya sekolah, ya fokus di sana. Kalau punya sekolah berarti relasi network aku sama pewakaf harus banyak kayak gitu-gitu. Jadi umur kita terus bergulir teman-teman, dan setiap detik ini sangat bermanfaat kalau kita menemukan orang yang tepat, dan proses mencari orang yang tepat itu pakai waktu ya, jadi manfaatkanlah ke waktu-waktu yang memang bisa membawa kita ke tujuan kita gitu Azam ya. Itu yang pertama. Jadi bukan diseimbangkan antara sosial dan segala macam, tapi seleksilah kegiatan kita yang mendukung kita ke tujuan kita ya, gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai kita udah menyeimbangkan waktu kita, energi kita buat yang lain gitu ya, tapi ternyata ini tidak mendukung kita ke mimpi kita, dan kita harus konsekuensi. Kalau kita memang mimpinya itu, ya harus tadi gitu ya, harus mimpinya itu harus menjadi kontribusi unggulan kita, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua tadi pertanyaan Azam adalah bisnis yang tepat di masa pandemi. Nah, bisnis yang tepat di masa pandemi ini adalah bisnis yang nggak semua tepat sih, tapi harus teman-teman riset gitu ya. Yang teman-teman coba, yang teman-teman fit the market gitu ya. Jadi teman-teman riset, apa sih yang saat bulan puasa ini orang-orang butuhkan. Jadi pandemik ini itu hanya berlaku pandemik, itu hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan, ya ini udah new normal. Dalam artian new normal itu apa? Dalam artian new normal, berarti kita udah harus hidup, harus sudah settle di kondisi yang baru. Gitu. Udah nggak boleh lagi merasa terbatas karena pandemik, gitu. Bukan, tapi gimana caranya kita punya usaha di kondisi yang baru seperti ini gitu ya. Bisa teh banyak gitu ya. Teman saya yang bikin spicy one di Unisba. Siapa sangka sepi, dan ternyata ntar dulu ada kucing. Ada kucing kaget. Nah, siapa sangka spicy one sepi gitu ya. Enggak, teman-teman. Kang Robi, Kang, ini kucingnya ngerekel. Kang, coba sini. Nah, udah ke atas. Lagi di rumah mertua saya bentar. Nah, terus spicy one itu aku teman-temannya sampai membludak gila gitu ya. Orang buka usaha di saat pandemi ini kan was-was ya. Was-was itu dalam artian takut gak laku. Enggak, semua bisa dengan pertolongan Allah. Berarti kapasitas kitanya gitu ya. Kapasitas rezeki kitanya sampai mana gitu ya. Apakah kita layak dititipin sama Allah? Ini benar-benar pertolongan Allah katanya ya. Jadi saya datang tuh ke Spicy One nih, teman-teman jangan gengsi datang ke usaha orang gitu ya. Kita datengin, kita pelajari, kita amati kenapa ya dia bisa laku. Ini Spicy One teman-teman bisa search ya, itu adalah usahanya teman saya. Dia cuma bikin makanan Korea, dan itu tuh ada ibu-ibu yang produksinya, maksudnya dia punya pabriknya, dia cuma modal packaging, dan sekarang dia buka Shopee, maksudnya dia jual keringannya gitu ya, keringannya itu dia laku berat gitu ya. Bisa jadi kita mungkin bisa bikin kayak orang-orang gitu ya, sebelah keringan kita packaging dengan baik, gitu. Kita cari tempat packaging yang baik, kita punya pengasan, kita punya produk. Tanya dulu nih, mumpung banyak temen nih di UKDM, kirim dulu 20 orang. Pokoknya setiap anu dikirim harus bikin video. Aduh. Nah, mereka bikin video testimoni. Nah, bikin mereka video testimoni, dan itu kan jadinya apa? Jadi iklan, teman-teman. Coba bayangin. Dari satu teman kita itu bikin video testimoni, dia iklan ke berapa? Ke 10 teman. Coba bayangin kan. Kita jadi lebih terkenal. Nah, kayak gitu. Jadi, apa aja bisa. Tapi kitanya harus mau nyoba. Gitu. Mana yang efektif dan yang nggak efektif kan kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi, kita harus mau nyoba. Nah, kita mau nyoba. Terus yang saya lagi coba sekarang juga adalah
rendang nih teman-teman ya. Oh lumayan ya ternyata ada orang-orang yang butuh rendang gitu ya. Nah saya cobain tuh open PO rendang kemarin teh, coba bayangin 250 gram berapa harganya? Oh iyalah saya taruh aja 80.000 per 250 gram, coba seperapat gitu ya. Alhamdulillah PO-nya ada tuh yang nyangkut berapa kilo coba? 8 kilo, luar biasa kan. Nah kayak gitu, jadi coba dulu aja gitu ya, kita nggak tahu mana yang settle atau enggak. Tapi ya kita berdoa, ya Allah titipin dong lewat kita, titipin dong lewat kita. Nah, kitanya terus cari ilmu, cari terus penolakan, teman-teman, cari terus kegagalan. Karena dari penolakan, dari kegagalan, itu bisa membuat kita ketemu dengan jalan-jalan berikutnya. Ketemu guru-guru gitu ya. Karena kita misalnya kapasitas kita sekarang nih, oh ya baru ketemu Teh Dinar doang gitu kan. Nanti teman-teman akan berkapasitas lebih lanjut, nanti ketemu sama orang-orang hebat berikutnya gitu ya. Jadi ketika kita menghebat, kita akan dipertemukan lagi dengan orang-orang hebat yang berikutnya. Gitu. Jadi tipsnya ketika pandemi saat ini adalah harus berani launching gitu ya. Tentukan tanggal launching, sebar gitu apa reaksi the water gitu ya. Apa reaksi masyarakat gitu ya. Kemudian ya itu jadi iklan gitu ya. Wah, itu gitu aja sih. Azam, ya kembalikan ke moderator. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Syukran teh atas jawabannya. Bagaimana Kang Azam, apakah sudah paham? Oke, mungkin sudah paham ya untuk Kang Azam. Untuk selanjutnya ini sudah ada yang bertanya lagi nih Teh. Alhamdulillah nih. Yaitu dari Teh Elita ya, yang sudah dari tadi. Oke. Oke, baik, dipersilakan oleh Teh Elita. Baik, terima kasih sebelumnya Kang sebelumnya terima kasih Teh Dinar atas materinya yang luar biasa. Mungkin Elita izin sharing dulu sedikit ya Teh. Sebenarnya Elita pernah maksudnya beberapa kali pernah menjalankan bisnis. Alhamdulillah sudah paham. Ya, Elita lanjut. Ya. Namun bisnis ini kadang sering kali gitu Teh nggak berjalan lancar dan berhenti tengah jalan gitu, jadi nggak dilanjutin lagi gitu, nggak istiqomah. Nah, aku mau nanya nih Teh, ada nggak sih Teh caranya atau tipsnya agar kita itu istiqomah dalam menjalankan bisnis yang sedang kita geluti gitu Teh? Terima kasih Teh. Sebenarnya ya kuncinya adalah lakuin aja gitu ya, jangan sampai berhenti, intinya itu jangan sampai berhenti. Nah ketika kita berhenti itu teman-teman analisis, Elita analisis berhentinya kenapa sih? Mungkin berhentinya itu kurang modal, mungkin berhentinya itu kurang market. Oh berarti kalau kurang modal ya harus penuh perhitungan. Oh berarti kalau kurang market, oh harus terus memperluas market. Kita sebagai owner harus terus memperkenalkan usaha kita terus, jangan nggak pede, ya terus we kenalin, ya terus we tawarin gitu. Oh mungkin kalau memang produksi, oh kita kurang support system, oh berarti kita mau oprek nih internship, oh berarti kalau oprek internship apa? Oh ya kita jadi bos yang ngerjain orang lain, kita fokus di marketing misal, kita fokus di memperkenalkan produk, nah seperti itu. Jadi kenali dulu apa sih yang membuat kita nafasnya pendek, ya? Apa sih yang bakal membuat kita nafasnya panjang? Itu Teh, ternyata saya Elita Teh, saya kuliah 4 tahun, nafasnya panjang 4 tahun. Kenapa bisa panjang? Kuliah bisa 4 tahun, ada jadwal yang terstruktur, ada dosen, harus bayar UKT, gitu kan? Ada kewajiban, termasuk usaha, gitu. Harus punya tuntutan dulu. Nah sih kita teh harus usaha, gitu ya. Punya yang harus dibayar atau dinafkahi, yang disedekahi, gitu ya. Kalau nggak punya usaha nggak bisa sedekah nih, gitu. Jadi harus pokoknya nama gitu ya. Itu bisa stop. Nah, terus punya jadwalnya, dibuat sistemik gitu ya, kayak kuliah. Pokoknya harus kayak kuliah gitu ya, ada jadwal Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Supaya apa? Supaya sustain gitu ya. Jadi dibuatlah sistemnya supaya sustainable. Dan perlu kita cari tahu bahwa kita ini adalah sosok wirausaha yang seperti apa.
sosok wirausaha yang apakah yang senang menawarkan atau yang cuma senang produksi. Jadi tinggal dicari siapanya, partnernya nanti yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian gitu hal-hal yang istiqomah. Dan tadi ya, ruh istiqomah itu ada ruh dari why-nya. Yang nggak bisa kita stop teh. Kenapa? Kasihan pegawai saya gitu kan. Kasihan ini anak-anak yatim ini sudah biasa saya sedekahi, kalau saya stop usaha ya nggak bisa gitu kan. Nah, supaya istiqomah itu seperti itu ya. Jadi kayak kuliah, ada yang sampai kuliahnya teh istiqomah 7 tahun. Panjang pisan eta gitu kan. Nah, bisa istiqomah gitu kan. Kan yang benar-benar istiqomah yang menghasilkan mah udah kuliahnya juga yang 4 tahun gitu ya. Jadi gelar SSI. Berarti ada target yang dicapai termasuk dengan wirausaha gitu. Gitu Elita, semoga membantu. Iya, Teh. Terima kasih banyak, Teh. Oke, Masya Allah, Barakallah, Alhamdulillah. Syukron, jazakillah khair atas jawabannya Teh Dinar. Sangat menginspirasi ya untuk kita semua nih, teman-teman. Dan memotivasi agar kita semakin tergerak ya, mau berbisnis apa nih gitu ya. Mau melakukan apa nih, berkontribusi apa nih gitu ya. Jadi sudah terjawab gitu ya, insya Allah sangat tergerak gitu ya bagi kita. Nah, selanjutnya mungkin karena berhubung dengan waktu juga teman-teman, mungkin pertanyaan dibataskan gitu ya. Insya Allah juga teman-teman yang belum menjawab nanti bisa ikut di agenda berikutnya ya, yang volume berikutnya yang tidak kalah menarik gitu ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, Alhamdulillah, terima kasih Teh. Sekali lagi, jazakallah khairan katsiran. Dan untuk selanjutnya, insya Allah ada ini Teh, akan ada pemberian penghargaan untuk Teteh Dinar nih. Dari panitia sebagai apresiasi untuk Teteh karena Teteh sudah menjadi pemateri dan pembicara pada agenda hari ini gitu ya. Masya Allah, barakallah. Oke, untuk operator bisa ditampilkan dan bisa dibimbing untuk dokumentasinya. Silakan. Nah, jadi iya. Oke, jadi ini sebagai tanda pemberi penghargaan untuk Teh Dinar ya, karena sudah menjadi pemateri pada hari ini. Dan mohon maaf juga mungkin tidak seberapa mungkin itu ya, karena berbatasan juga gitu ya. Dan semoga ini menjadi makna yang sangat berarti gitu ya dari agenda hari ini kita, Masya Allah. Dan mungkin bisa ada dokumentasi ya untuk penghargaan ini gitu Teh. Oh ya, untuk Kang Sindu sebagai Ketua Pelaksana, silakan boleh siap-siap untuk dokumentasi. Siap, oke. Oke, untuk operator bisa disiapkan ya dokumentasinya, silakan. Oke, udah mulai ya? Oke, mungkin sudah mulai. Dari hitungan ke-5 mungkin ya. Kita mulai hitung ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih kepada Teteh sekali lagi yang telah menjadi pemateri dan pembicara pada hari ini. Insya Allah mungkin ini sudah detik-detik dari penghujung gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi karena telah menjadi pemateri pada hari ini. Syukran, jazakillah khair Teh. Dan mungkin sudah saatnya kita berpisah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Karena insya Allah di agenda yang lain mungkin kita akan
bertemu lagi dengan Teh Dinar ya. Mungkin bertepatan juga dengan agenda seperti ini gitu ya, sekolah entrepreneurship gitu ya, Masya Allah. Sekali lagi syukron, jazakillah khair kathiron kepada Teh Dinar gitu ya. Oh iya, mohon maaf kepada Teh Dinar bisa untuk ada agenda dokumentasi lagi nih untuk teman-teman juga yang belum on cam ya sepertinya. Oke, kita sekali lagi mungkin ya untuk dokumentasi. Oke, yang tidak ada kendala silahkan boleh on cam dulu ya. Agar makin ramai nih dokumentasinya ya. Oke, Masya Allah sudah banyak ya. Oke, dan beberapa yang belum silahkan masih bisa ditunggu ya. Oke, Masya Allah. Baru slide 1 ya. Oke. Oke. Siap-siap ya teman-teman semua. Dari kehitungan ke-5 ya. Cukup lah mungkin ya. Kehitungan ke-5 ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Teh Dinar. Jazakillah khairan katsiran atas ilmu-ilmunya. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Ya. Pamit ya, Ezra. Baik, Teh. Terima kasih, Teh. Nah, alhamdulillah teman sekalian. Jangan lupa pada live ya. Ini ada agenda yang ditunggu-tunggu nih. Pasti teman-teman pingin ya. Penasaran kan? Nah, itu ada kuis nih, yang insya Allah ada hadiah yang sangat menarik ya, yang unik-unik nih, yang ditunggu-tunggu teman-teman. Nah, insya Allah nanti hadiahnya ada 2 nih teman-teman ya. Yang pertama tentunya dari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, sudah pasti itu ya. Yang kedua tentunya dari panitia ya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih. Insya Allah hadiahnya pasti ada gitu ya, udah disiapkan. Jadi semangat yang tadi menyimak, boleh banget gitu ya, dan yang lain juga boleh ikutan biar kita makin ramai ya. Oke, bagi operator silakan bisa dibagikan linknya ya. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Ini sudah ada link dan kodenya ya. Silakan teman-teman bisa gabung di web Quizizz ya. Silakan. Quizizz.com dan ini kodenya ya. 356169. Silakan teman-teman boleh masuk quiz. Nah, insya Allah ya ini sebagai bahan refreshing kita nih ya di bulan Ramadan nih. Karena kurang fokus juga gitu ya. Pasti kita gak ada minum gitu ya. Kurang fokus tapi gak apa-apa lah. Ya, biar ada penyemangat gitu ya. Kita main Quizizz ya. Oke. Yuk, ditunggu ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada ya. Syukron kepada Kang Azam. Kodenya ya, sudah di-share. Oke, kita tunggu ya. Oh ya, diingatkan kembali untuk teman-teman sambil menunggu teman-teman join gitu ya, diingatkan kembali untuk mengisi link presensi terlebih dahulu ya, yang tadi sudah di-share oleh panitia, agar terdata oleh panitia ya. Silakan untuk diisi. Dan info lanjutan juga, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengikuti info-info yang ada di UKDM Store ya, di IG UKDM Store, karena di situ banyak sekali info-infonya ya, Masya Allah gitu ya. Dan tak lupa juga kita semua berterima kasih kepada UKDM Store ya, karena sudah menjadi sponsor pada kegiatan hari ini nih ya, Masya Allah. Karena tanpa UKDM Store, tanpa UKDM Store ini, Masya Allah gitu ya, kegiatan ini tanpa
berjalan dengan baik gitu ya, Masya Allah. Jadi saya sangat berterima kasih gitu ya kepada Ukademi Store. Oke, Masya Allah. Nah ini, syukron, jazakallah khairan kepada ketua pelaksana yang udah membagikan linknya gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Masya Allah sudah agak banyak ya, silakan. Masih bisa ditunggu ya teman-teman, silakan. Oke, Masya Allah. Masih lanjut ya. Wah, ini Masya Allah nih, siapa nih namanya nih? Bismillah, nikah muda. Waduh, Masya Allah. Aduh, ini mau cari apa nih ya? Aduh, Masya Allah. Bismillah, nikah muda. Oke, kita tunggu yang lainnya ya. Ada Khalifah, ya, dan lain sebagainya. Tartar ya. Oke. Kita masih tunggu ya. Wah, ini dari Kang Azam ya. Aja Kendor, Kang. Waduh, apa nih maksudnya? Waduh, Masya Allah. Kang Azam ya. Sepertinya jangan-jangan Kang Azam nih, yang Bismillah nikah muda nih. Aduh. Astagfirullahaladzim saya, Kang. Aduh, Masya Allah. Oke, Masya Allah ya. Tidak boleh husnuzon. Benar-benar. Benar sekalian. Kita harus selalu, tidak boleh husnuzon. Berarti, boleh suuzon berarti ya. Masya Allah. Oke, masih bisa ditunggu ya teman-teman ya. Yang belum join silakan bisa join. Masih ada waktu ya. Oh ya, mungkin udah penuh ya. Oke, masih bisa ditunggu ya teman-teman. Oh ya, mungkin sudah banyak juga ya. Apakah sudah bisa mulai nih? Atau oke, sudah ya. Siap. Silakan. Kita bismillah mulai ya. Yuk, siap. Oke, Masya Allah. Sudah ada klasmen ya. Oke, masih bertahap ya. Masih stabil. Oke. Wah, ada Aqua juga nih ya. Masya Allah. Namanya ada yang Aqua ya. Oke, sudah ada yang mulai salah juga ya. Oke. Wah, Masya Allah sudah terlihat ya peningkatannya. Wah, Bismillah nikah muda udah naik nih ya. Yo, yang lainnya jangan kalah sama nikah muda ya. Oke. Masya Allah. Yo, semuanya. Oke. Masya Allah, ini udah peningkatan sekali ya. Baru ada yang setengah nih. Oke. Lanjut. Wah, Masya Allah. Aqua nomor 1 nih. Yo, yang lainnya yuk. Bismillah nikah muda kedua nih. Waduh, mulai nyusul ya nikah muda. Nggak ada yang nikah tua nih. Aduh, Masya Allah. Oke. Oke. Oke, yang lainnya ya.
silakan bisa susul yang paling atas ya. Oke. Sudah terlihat di klasemennya bagaimana antara Aqua dan Bismillah Nikah Muda saling saling berargumen ya. saling mengalahkan gitu ya. Oke, ini sudah yang meningkat ya. Wah, Aqua jadi ke terakhir ya. Oke, yang peringkat pertama masih ada Wulan di sini ya. Oke, kita lanjut terus. Oke, masih terus meningkat ya. Ada lampu emergency rumah nih. Lampu luar kan bisa nyala ya, cuma lampu kamar aja yang rusak. Wah, Masya Allah, ini sudah ada ya. Oke. Wah, Masya Allah. Masya Allah, ini besar banget ya poinnya ya. Wah, ini naik lagi nih, nikah muda nih. Waduh. Yuk. Masya Allah. Oke. Kisi semuanya ya. Yuk, ditunggu yuk. Oke, Masya Allah, masih ada ya. Oke, peringkat pertama sudah disusul ya. Masya Allah. Oke. Sudah semua mungkin ya. Di peringkat pertama ada dari Dara ya. Apakah Dara akan tersusul oleh yang lainnya? Terutama bagi Bismillah Nikah Muda, apakah disusul gitu ya? Masih berada di peringkat pertama ya. Oke. Ini Masya Allah sudah ada klasemennya ya. Persiapan kalau hujan mati dulu lampunya. Tapi nggak apa-apa. Yuk, jangan mau kalah yuk. Kita susul yang paling pertama. Oke. Masya Allah ini peringkat pertama ya. Poinnya Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini sudah ada poinnya ya ini ya. Yang pertama, wah Masya Allah. Dari peringkat pertama ini sudah ada dari Dara ya. Wah, Masya Allah. Dan kedua dari Fitri ya. Peringkat kedua dari Fitri. Peringkat ketiga dari Wulan. Peringkat keempat dari Bismillah Nikah Muda ya. Waduh, masih menjadi sebuah misteri ya. Siapakah dia ya. Dan keempat, yang kelima ya. Ada Mas Pur. AKA Kang Fur. Oke, Masya Allah. Selamat ya kepada para pemenang nih. Oh, dari Kang Azam itu apa ya? Itu perangkat ketiganya ada dua. Oh, iya ya. Oh ya, dari peringkat ketiga ya, dari Wulan sama Bismillah Nikah Muda. Oke, Masya Allah. Ini saling berargumen ya. Nah, untuk para pemenang ya, dari juara 1 sampai selanjutnya, silakan nanti bisa dikonfirmasikan kepada panitia untuk mengambil hadiahnya ya. Nah, insya Allah. Alhamdulillah berarti teman-teman sudah menyimak dengan baik ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Oke, dari peringkat pertama dari Dara ya. Wah, nih Masya Allah ya. Yang kedua dari Fitri dan ketiga Bismillah Nikah Muda. Waduh. Masih aja di peringkat ya. Masya Allah. Oke. Tetap
semangat ya. Terus semangat teman-teman semua yang belum menang nanti bisa bermain lagi di agenda berikutnya yang tak kalah ramai juga gitu ya. Dan bisa susul Bismillah nikah muda tadi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti yang menang ya diingatkan kembali yang menang bisa konfirmasi ke panitia gitu ya dari juara 1 sampai 3 tadi ya agar mendapatkan hadiahnya. Nah, dari Kang Sindo ya. Ke Kang Sindo ya nanti ya untuk konfirmasi ngambil hadiahnya. Oke. Jazakallah khair untuk Kang Sindo ya. Oke, selanjutnya alhamdulillah nih teman-teman ya karena teman-teman sudah menyimak semua dan bermain game ya. Insya Allah teman-teman nanti bisa mengikuti ya di agenda berikutnya gitu ya. Permainan berikutnya yang tidak kalah ramai gitu ya. Karena pasti unik-unik juga gitu ya game-gamesnya gitu ya. Tema-temanya insya Allah gitu. Nah, berhubung kita sudah berada di penghujung acara kita gitu ya. Bahwa alhamdulillah gitu ya, kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, dan insya Allah menjadi berkah untuk kita semua tadi ya dari pemateri kita hari ini gitu ya, dari Teh Dinar tentang entrepreneurship gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana teman-teman bisa berkontribusi untuk segala kehidupan teman-teman nih, terutama bagi yang ingin berbisnis ya, terutama ya. Nah, jadi semangat terus teman-teman untuk berbisnis dari kehidupan mahasiswa kita gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Untuk selanjutnya gitu ya, karena waktu juga gitu ya, kita sudah berada di detik-detik ya, detik-detik penghujung, Masya Allah gitu ya. Nah, sebelum kita ke penutupan nih teman-teman, terima kasih sebelumnya ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di bulan Ramadan ini untuk bertolabul ilmi gitu ya, untuk mengikuti kegiatan hari ini gitu ya. Terima kasih banyak kepada teman semua yang sudah join, dan terima kasih juga kepada akang-akang panitia dan akang-akang ketua gitu ya, ketua pelaksana dan ketua LDK UKDM UPI. Nah, oke, alhamdulillah. Mungkin selanjutnya akan ada pembacaan tilawah ya, pembacaan doa ya sebelum penutupan. Jadi insya Allah akan dibacakan ulang oleh Kang Rifki ya, agar insya Allah kegiatan ini menjadi berkah untuk kita semua. Bagaimana Kang Rifki? Apakah sudah hadir Kang Rifki? Oke, Masya Allah. Sepertinya kendala sinyal mungkin ya, kendala sinyal Kang Rifki-nya. Jadi diingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan boleh isi terlebih dahulu. Masih ada waktu ya untuk mengisi presensi agar bisa terdata nih oleh panitia ya. Absen teman-teman sekalian, silakan. Dan diinfokan lagi untuk teman-teman yang ingin info lanjut ya tentang kegiatan LDK UKDM UPI, tentunya di kegiatan volume ini gitu ya, sharing. Silakan boleh banget gitu ya, cek di IG-nya UKDM Store ya. Nah, panitia boleh share ya link IG-nya ya. Nah, teman-teman boleh pencet follow ya, terus like segala isinya gitu ya, dan share. Masya Allah, udah kayak YouTuber ya. Masya Allah. Nah, teman-teman nanti bisa cek di situ ya, banyak kegiatan sekali di situ ya, yang sangat bermanfaat dan sangat unik tentunya ya. Masya Allah. Oke. Kita kembalikan lagi kepada Kang Rifki ya sebagai pembaca doa. Apakah sudah hadir Kang Rifki? Cek. Oke, mungkin masih belum ada ya kendala sinyal mungkin ya. Oke, kita tunggu dulu aja mungkin. Nah, Insya Allah teman-teman sekalian ya. Insya Allah semoga apa yang didapatkan dari pemateri tadi bisa kita ambil hikmahnya gitu ya, bahwa kita pun dijadikan khalifah gitu ya,
oleh Allah untuk mengelola bumi. Nah, siapa gitu yang mengelola bumi? Itu kita ya, sebagai entrepreneurship tentunya ya. Jadi kita harus berkontribusi penuh dalam kehidupan kita maupun kehidupan yang lain gitu ya. Masya Allah. Nah, mungkin sambil menunggu gitu ya. Apakah sudah ada Akang Rifkinya? Cek. Oke, mungkin kendala sinyal lagi mungkin ya. Tidak. Ya, yang udah menyempatkan waktunya, karena ini sebagai apa yang namanya, sebagai ladang untuk kita menjadi saksi nanti gitu ya. Kita telah hadir di kegiatan ini dengan niatnya, dengan niat yang baik juga gitu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah semoga teman-teman juga bisa mengambil segala maknanya dalam materi ini gitu ya. Nah insya Allah mungkin doa akan dibacakan oleh saya gitu ya. Insya Allah kita akan membacakan doa kafaratul majelis ya. Oke. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah sekali lagi syukron jazakallah khairan katsiran, jazakumullah kepada teman-teman sekalian untuk kesempatan waktunya gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin dari kami gitu ya, terakhir mohon maaf bila ada kata-kata yang salah gitu ya dari MC maupun dari panitia yang lain yang mungkin ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan dari teman-teman sekalian gitu ya. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman. Dan insya Allah jangan lupa juga ikutin terus segala kegiatan di UKDM Store ya. Tentunya di LDK UKDM UPI ini gitu ya, yang sangat selalu update gitu ya, insya Allah. Nah, mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukron teman-teman semua ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih teman-teman udah nyempatkan waktunya. Terima kasih Akang Tanda sekalian. Ini deras, ini deras. Jangan lupa menghadiri sharing yang volume kedua ya. Di 2 minggu depan. Yo, semangat. Waduh, ada Kang Azam. Ini deras, sore ini. Main. Waduh, Kang Azam. Pasti bismillah nikah muda itu ya. Alhamdulillah dapat berkah 3 juta dari Ahmad Sindu. Masya Allah. Aduh. Ya, teman-teman panitia, Akang izin live ya. Ya Kang, makasih Kang. Terima kasih Kang.